Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, silahkan lihat sekitarnya apakah terdapat sampah. Jika ada, silahkan ambil dan buang ke tempat sampah sesegera mungkin ya, supaya kita belajarnya lebih enak dan juga lebih bersih ketika kita belajar. Oke, sudah? Oke, terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya ketua kelas tolong pimpin doa untuk pembelajaran hari ini supaya berjalan dengan berkah dan juga lancar. Silahkan Mas Amar pimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Amar. Semoga apa yang kita mulai hari ini dengan berdoa mendapat syafaat dan juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak pantai yang paling terkenal di Indonesia? Karena pantainya ini sudah mendunia sekali. Terletak di Bali. Ayo, siapa yang tahu? Oke, Mas Alip. Apa Mas Alip? Bagus. Pantai Kuta. Keren Mas Alip. Langsung benar ya jawabannya pertama ya. Nah, Pantai Kuta adalah pantai yang terkenal di Bali. Itu adalah salah satu pantai yang terkenal di Pulau Bali. Nah, ngomong-ngomong Pulau Bali nih, apa yang kalian ketahui tentang Pulau Bali atau sukunya deh? Ada yang tahu? Oh, apa Mas Alvan? Oh, tarinya. Tari apa Mas Alvan yang pernah Mas Alvan dengar? Benar. Tari kecak. Tari kecak itu salah satu tarian yang ada di daerah Bali juga. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam pada kebudayaan Bali. Oke, Bapak akan jelaskan apa itu suku Bali. Nah, suku Bali itu suku yang mayoritasnya mendiami Pulau Bali, menggunakan bahasa Bali dan juga mengikuti kebudayaan yang ada di Pulau Bali. Nah, di sini ada sedikit sejarah anak-anak tentang Pulau Bali atau asal-usul suku Bali ini. Asal-usulnya itu terjadi menjadi 3 gelombang migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari pulau ke pulau lain ya. Nah, kemudian ketika sudah dibagi menjadi 3 gelombang, itu gelombang yang pertama terjadi migrasi, persebaran penduduknya itu terjadi selama zaman prasejarah, yang artinya udah jauh sekali pada zaman dahulu kala. Yang kedua itu terjadi secara perlahan atau pelan-pelan pada masa perkembangan agama Hindu yang ada di Nusantara. Yang ketiga berasal dari Jawa. Nah, kebanyakan ternyata orang suku Bali ini berasal dari Pulau Jawa, yang ketika Majapahit runtuh pada abad ke-15 seiring dengan islamisasi atau datangnya Islam ke tanah Jawa, sehingga untuk melestarikan budaya Majapahit atau budaya Jawa tadi, mereka pindah ke Bali dan membentuk perpaduan antara tradisi Bali dan juga Jawa klasik atau Jawa yang zaman dahulu. Nah, kemudian di buku yang Ustadz baca itu ada 6 zaman yang dulu pernah ada di Bali. Yang pertama zaman prasejarah, zaman Bali kuno, zaman kedatangan Islam, zaman kedatangan bangsa Barat, zaman Jepang, dan juga zaman revolusi atau zaman yang sampai sekarang ada di Bali. Yang kedua yaitu tradisi Bali lagi. Tradisi Bali itu menjadi ada 3 anak-anak. Yang pertama tradisi kecil, tradisi besar, dan tradisi modern atau tradisi yang sudah kombinasi antara tradisi kecil dan tradisi besar. Yang ketiga, sistem kekerabatan pada budaya Bali itu yang meliputi keluarga inti, keluarga luas, klan kecil, dan klan besar. Kemudian ada upacara-upacara tentunya yang ada di Bali, banyak ya. Nanti Bapak sebutkan, ada gambar-gambarnya nanti. Bapak akan tampilkan di sini ya nanti ya. Yang pertama itu upacara daur hidup
Nah, upacara daur hidup itu banyak ternyata ada. Upacara kelahiran, upacara potong rambut, upacara mengantar anak menjadi dewasa, upacara potong gigi, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang paling terkenal itu adalah upacara kematian yang di Bali atau yang disebut ngaben. Ngaben itu adalah buah upacara kematian di mana mayatnya itu dibakar. Nah, itu memang tradisi masyarakat Bali seperti itu. Yang selanjutnya itu kebanyakan warga Bali itu beragama Hindu. Oke, selanjutnya bahasa Bali. Nah, bahasa ini menarik ya teman-teman, karena setiap daerah itu memiliki bahasa yang unik di setiap daerahnya. Nah, bahasa yang digunakan bahasa Bali di Bali khususnya itu adalah bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris juga kalau sekarang, karena kebanyakan turis itu datang ke sana, orang luar negeri datang ke sana. Jadi bahasanya itu ada 3, bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Bali asli itu dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama bahasa Aga, yaitu bahasa Bali yang pengucapannya lebih kasar. Yang kedua bahasa Bali Mojopahit, yaitu bahasa yang pengucapannya lebih halus seperti Jawa lah ya. Jawa halus dan Jawa kasar ada. Nah, contoh bahasa Bali itu ada Om Swastiastu, itu adalah bahasa Bali yang artinya salam sejahtera. Habis itu Rahajeng Semeng, yaitu selamat pagi artinya. Habis itu Tiang Nunas Ampura atau Tiang Nunas Ampura kalau bacaannya itu artinya saya minta maaf. Oke, itu sedikit bahasa Bali. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Kita bahas sekali lagi tentang kepercayaan atau agama yang ada di Bali dan juga sistem kekerabatan di suku Bali. Nah, mayoritas kepercayaan yang ada di Pulau Bali tadi adalah agama Hindu, atau lebih tepatnya itu adalah Hindu Siwa dan juga agama Buddha. Disebarkan oleh pendeta yang di India yang berkelana di Nusantara atau Indonesia pada dahulu kala. Selanjutnya itu sistem kekerabatan. Sistem perkawinan di suku Bali dulunya itu berdasarkan kasta atau tingkatan ya. Yang mana kalau kasta tinggi tidak boleh kawin dengan kasta yang rendah. Namun seiring zaman hal itu tidak berlaku lagi. Nah, maka dari itu perkawinan yang dianggap pantang adalah perkawinan saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki. Nah, hal itu menimbulkan bencana nantinya dari buku yang Ustadz baca ya. Selanjutnya hari raya yang ada di Bali. Hari raya itu banyak sekali sebenarnya yang ada di Bali, tapi Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan tentang hari raya 2 saja. Yang pertama hari raya Galungan dan juga hari raya Nyepi. Nah, hari raya Galungan ini adalah hari raya umat Hindu seperti kayak kita ya, hari raya Idul Fitri gitu. Ya samalah kayak hari raya Galungan. Habis itu yang kedua hari raya Nyepi. Nah, hari raya Nyepi pas hari Nyepinya itu mereka diam di rumah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menyalakan lampu dan sebagainya. Yaitu memang tradisi mereka, yaitu hari raya Nyepi. Namanya aja Nyepi artinya senyap atau sunyi. Nah, itu artinya. Selanjutnya yang kedua seni tari. Nah, berkaitan seni tari yang disebutkan oleh Mas Alpan tadi di awal yaitu tari kecak. Tari kecak memang adalah salah satu seni tari yang ada di Pulau Bali. Selanjutnya ada juga seni tari pendet. Sebenarnya banyak ya yang ada di Pulau Bali ini seni tarinya, tapi yang terkenal itu seni tari kecak dan juga pendet. Tari pendet ini adalah tari yang dipersembahkan untuk turis-turis atau tari ucapan selamat datang. Oke, selanjutnya ada baju adat Bali. Baju adat Bali itu yang pertama, baju adat khasnya itu adalah pakaian adat payas agung, yang mana laki-lakinya itu memakai ikat kepala yang namanya udeng. Habis itu bajunya itu baju safari namanya, baju safari bersih, baju bersih warna putih biasanya, dan juga memakai sarungnya itu namanya adalah kamen.
Nah, di atas kamen itu ada lagi pengikat yang namanya saput kalau laki-laki. Beda lagi kalau perempuan. Nah, kalau perempuan itu bajunya, pakaian adatnya itu yang pertama dia pakai yang namanya sanggul. Yang kedua dia pakai baju kebaya. Selanjutnya dia juga pakai sarung tadi yang namanya kamen, tetapi beda atasnya itu sabuknya. Sabuknya tadi untuk laki-laki itu saput, tapi kalau perempuan namanya prada. Nah, yang terakhir yaitu selendang, karena perempuan pakai selendang. Itu untuk baju adat Bali. Selanjutnya rumah adatnya. Rumah adat Bali ini sekaligus juga rumah kayak sesembahan atau tempat beribadah tepatnya, yang namanya Gapura Candi Bentar, yang mana itu berbentuk pura gitu. Itu di situ mereka beribadah di rumah adat Bali itu. Oke, selanjutnya itu senjata tradisional suku Bali. Senjata tradisionalnya itu keris, tapi ciri khasnya itu ada ukiran-ukiran permata-permata gitu. Jadi kerisnya itu keris khas Bali, namanya keris Bali. Selanjutnya alat musik. Alat musik sebenarnya ada banyak, tapi menurut Bapak yang unik itu di alat musik suku Bali itu ada rindi. Rindi itu semacam gamelan tapi berbentuk bambu, terbuat dari bambu. Nah, itu rindi. Habis itu pareret, semacam trompet tapi bentuknya gimana ya, nanti Bapak akan tampilkan di sini juga gambar pareret itu. Nah, itu adalah sedikit alat musik tentang khas Bali, alat musik khas Bali. Selanjutnya makanan. Nah, ini yang terakhir, sesi terakhir ini makanan khas Bali ini enak-enak teman-teman. Nah, ada ayam betutu atau bebek betutu, itu sama saja, bumbunya itu sama, tapi cuman makanannya saja yang berbeda, bebek atau ayam gitu. Setelah itu sate lilit Bali. Sate lilit Bali itu sate seperti sate tapi di kayak kalau sate biasa itu ditusuk, kalau ini seperti daging yang digiling habis itu ditempel di bambu, habis dibakar, itu sate lilit Bali. Habis itu lawar ini kalau di Jawa itu seperti gado-gado, sayuran dicampur dengan bumbu-bumbuan, bumbu bumbu kacang. Nah, itu lawar, kalau di Bali namanya lawar. Setelah itu tum ayam, tum itu semacam pepes ayam ya di dalamnya tuh. Setelah itu nasi campur Bali. Yang terakhir komoh itu seperti sup tapi di dalamnya ada daging-dagingan seperti itu, warnanya merah. Nah, lezat sekali makanan yang ada di Bali. Bagaimana, tertarik dengan budaya Bali? Nah, Bapak aja tertarik karena makanan budayaan itu sangat kaya yang ada di Bali. Tidak heran kalau Bali itu merupakan salah satu pulau yang paling terkenal di Indonesia. Bahkan kalau ketika kita bertanya, apakah Anda tahu Indonesia, dan mereka geleng-geleng, kita jawab saja Bali, mereka pasti tahu. Mereka pasti tahu Bali karena Bali merupakan pusat pariwisata terbesar yang ada di Indonesia, karena karena kunjungan wisatanya juga besar ya untuk mancanegara. Karena apa? Karena kebudayaannya yang kaya, mereka menonjolkan kebudayaan yang kaya di Bali, dan juga wisata alamnya yang indah di Bali. Bagus sekali ya anak-anak. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita dapat mengunjungi Pulau Bali suatu hari nanti. Mungkin kita bisa studi tour ke sana lain kali ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Silahkan Mas Amar pimpin doa untuk penutup pada pembelajaran kali ini. Mulai Mas Amar. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya setelah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.